sekilas lihat bentuk dan corak kelorengnya, kayaknya sih itu harimau. Otan curiga nih, pasti ada yang gak beres. Tolong! Duh, pada kemana ya perawat satuannya? Itu ada penyusup yang berniat jahat. Halo, ada yang bisa dengar Otan? Loh, Mas Gondrong tuh. Ngapain Mas Gondrong pakai kostum cosplay harimau segala? Gimana Mas Gondrong? Udah beres? Ada respon dari mereka? Beres, tadi muter-muter ke sana. Pada ketakutan ya? Oh, cuma enggak ini teh. Walah, ternyata Mas Gondrong sengaja pakai kostum sebagai bagian dari program pelatihan untuk primata. Menurut Paman Sigit, hal seperti ini harus dilakukan secara rutin, tapi dengan penjadwalan yang sudah ditentukan. Dalam seminggu hanya boleh dilakukan maksimal 2 menit saja. Kalau terlalu sering, malah berdampak tidak baik bagi para primata di tempat ini. Nah, gitu dong. Kalau kandangnya bersih, penghuninya juga pasti bakal senang. Ya ampun, Otan boleh ketawa gak sih? Tapi takut dosa. Maaf ya Mas Gondrong. Otan ketawa dulu boleh ya? Wah. Mas Gondrong gak apa-apa kan? Kok bisa-bisanya sih Mas Gondrong dijambak kayak gitu? Padahal lagi fokus nyapu, gak lagi gangguin si Owanya. Sabar ya Mas Gondrong. Kadang dia bisa milih juga untuk ngejambak tuh orang yang dia nggak kenal. Walah, Owa Douglas ini ternyata memang punya karakter paling usil. Dia gak bermaksud jahat kok. Benar juga ya kata Paman Sigit. Kalau kitanya waspada, bahkan menatap matanya, Owa Douglasnya malah menjauh. Selain itu, Owa Douglas juga punya ketertarikan lebih dengan benda-benda yang dianggap asing. Tuh lihat, dia lagi kepoin kamera yang dipasang dalam kandangnya. Selain selalu waspada, dia juga sesekali mendekat dan mencoba mengambil kameranya. Kamu gak tahu ya Douglas kalau kamera ini lagi on. Menurut Paman Sigit, perilaku Douglas seperti ini diyakini ada pemicu sebelumnya. Bisa jadi sebelum ada di tempat konservasi ini, Douglas punya trauma dengan rambut panjang. Bisa juga dia sering dijahili oleh manusia lain. Beda lagi dengan Owa yang satu ini teman. Tuh kan, cerewet banget. Ngoceh terus. Kenalin nih, namanya Acoy. Owa betina yang paling bawel dan juga paling senior. Teman di rumah tahu nggak? Owa bersuara seperti ini bukan tanpa alasan loh. Selalu ada tujuannya. Seperti yang Owa Acoy lakukan sekarang. Dia sedang melakukan morning call atau panggilan pagi hari untuk menyapa kawanan Owa lain yang ada di kandang lain. Panggilan pagi hari juga sebagai bentuk eksistensi penguasaan teritori. Suara Owa juga bisa menandakan jam makan, bahkan memberi tanda bahaya atau ancaman. Uniknya, setiap panggilan punya nada dan lantunan yang berbeda, jadi gak akan salah perintah. Teman di rumah tahu nggak? Kalau Owa yang ada di sini adalah sobat-sobat Otan yang masih perlu perhatian khusus. Mereka harus masuk lebih dulu ke kandang karantina, kurang lebih selama 3 bulan. Untuk memastikan kondisi kesehatannya dan juga perilakunya. Setelah selesai dari kandang karantina, mereka masuk ke kandang ini nih. Namanya kandang sosialisasi.
Di tahap ini, segala bentuk perilaku akan diamati, termasuk memberikan enrichment untuk para owa. Tidak bisa ditentukan berapa lama mereka akan menetap, sampai benar-benar bisa dipindahkan ke kandang habituasi untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Owa Jawa adalah salah satu jenis primata yang dilindungi keberadaannya oleh pemerintah. Kondisi ini terjadi karena populasi mereka terancam punah akibat perburuan yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya owa Jawa, ada juga owa Kalimantan dan Sumatera yang statusnya sama-sama dilindungi. Ada fakta unik nih teman dari primata yang super lincah ini. Mereka sangat mengandalkan kekuatan kedua tangannya untuk berayun dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang bikin Otan kagum, ternyata owa termasuk primata monogami atau hanya setia pada satu pasangan selama hidupnya. Ah, so sweet. Kalau salah satu pasangannya mati, mereka akan menjadi hewan soliter dan tidak akan mencari pasangan pengganti. Ya ampun, lucunya. Gemas. Kalian lagi kumpul di tempat kelompok bermain ya, Sob? Otan ikutan dong. Kayaknya rame banget deh. Ternyata ada bayi lutung yang lagi dirawat juga nih teman. Saatnya mini susu. Ayo, nurut ya sama ibu dokter. Aduh. Lutuna. Maunya digendong terus ya, nak? Bukan tanpa alasan bayi lutung yang lucu ini ada di tempat ini. Dia sudah kehilangan sosok ibu untuk selama-lamanya akibat ulah tangan jahat para pemburu. Makanya dia selalu ingin dipeluk saat disusui. Suhu ruangan di tempat ini juga disetting untuk selalu hangat. Bayi lutung masih sangat butuh kehangatan karena masih dalam usia rentan kematian. Ternyata Mas Gondrong punya jiwa keibuan juga ya. Padahal, kata dokter yang merawatnya, si bayi lutung ini agak anti dengan perawat laki-laki. Bisa jadi karena ada trauma saat dia harus kehilangan ibunya. Mungkin karena Mas Gondrong berambut panjang kali ya, makanya dia nemplok terus tuh. Hei Kak Raka, mau pada kemana sih? Kayaknya tempatnya asik tuh. Jangan jauh-jauh dong mainnya. Otan juga kan pengen ikut. Walah, ternyata Kak Raka dan tim sedang menuju kandang habituasi. Itu loh, kandang sementara untuk para owa beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Kalau sudah ada di kandang ini, artinya sebentar lagi owa akan dilepas liarkan untuk kembali ke alam bebas. Yeay! Bagian ini nih yang Otan tunggu-tunggu. Tan, ini Kak Raka udah pegang tali pintu pintu kandangnya. Mau langsung kita buka, ya Kang ya? Bantu saya Kang ya? Yuk, 1, 2, 3. Hore! Ayo Sob, saatnya kamu kembali ke rumah yang sesungguhnya. Setelah owa keluar dari kandang, semua tim harus mundur menjauh dari kandang dengan sangat perlahan. Jangan sampai membuat owa kaget. Bisa-bisa menghambat owa untuk kembali ke alam. Tan. Dia udah naik kan. Akhirnya. Tanda perilaku owa sudah layak untuk dilepas liarkan. Dia akan menjauh saat tahu keberadaan manusia.
Tentu setelah mereka ada di alam bebas, tim monitoring akan terus memantau keberadaan dan perilakunya setiap hari. Perlu waktu paling cepat sekitar 6 bulan proses monitoring untuk memastikan kalau Oa sudah benar-benar layak ditinggal dan ikut dengan kawanan barunya di alam liar sana. Selamat ya Sob. Salam untuk kawanan baru kamu di luar sana. Itu kan kakak-kakak astronot. Mereka sedang apa ya? Wah, sepertinya mereka sedang menjalankan misi rahasia, teman. Jangan-jangan ada alien yang sudah siap menyerang bumi. Tidak. Loh, tapi kok yang dibawa bendera si Otan sih? Wah, mencurigakan. Hei, Kasindi dan Kamelati, sebenarnya kalian sedang menjalankan misi apa sih? Sampai pakai helm astronot segala, kan bikin Otan kepo. Weh, ternyata mereka sedang menjalankan misi mengibarkan bendera si Otan di dasar laut, teman. Wah, terima kasih loh. Otan bangga sekaligus terharu dengan kalian. Maaf ya kalau tadi Otan menyangka kalian adalah astronot. Habisnya mirip sih. Teman, helm yang mirip astronot tadi ternyata adalah salah satu alat ketika kita mau berjalan di dasar air. Loh, beneran kok kita bisa berjalan di bawah air? Kalian masih nggak percaya sama Otan? Seawalker atau berjalan di air bertujuan untuk menikmati keindahan bawah laut bersama sobat Otan para ikan. Agar tetap bisa bernafas seperti biasa, kita harus menggunakan helm khusus yang berisi oksigen kedap air. Jangan lupa, gunakan sepatu khusus juga ya agar kaki kita aman. Oke deh, sekarang kita siap terjun ke dasar laut. Berang-berang bawa berkat, berangkat! Lihat teman, baru saja Kasindi dan Kamelati turun dari kapal, langsung deh diserbu oleh sobat Otan di sini. Halo sob, kalian ramah banget sih. Anak baik ya semuanya. Aduh paman, ngapain kasih roti ke Kasindi dan Kamelati sih? Sudah tahu lagi pakai helm di dasar laut. Gimana makannya? Ternyata roti-roti ini untuk sobat Otan yang sedang berkumpul teman. Sabar sob, kalian bakal kebagian semua kok. Teman, kita kenalan satu-satu yuk sama sobat Otan ini. Sobat unik yang mendominasi ini adalah Sergeant Mayer. Ikan ini banyak tersebar di Laut Indo-Pasifik, terutama perairan pantai dan daerah terumbu karang hingga kedalaman 15 meter. Mereka terbiasa dalam kelompok besar untuk memakan plankton. Tapi kalau dikasih roti seperti ini, sobat Otan gak nolak kok. Malah paling gercep, alias gerak cepet. Walau agresif, tapi ikan-ikan ini cukup bersahabat kok. Lihat saja, mereka malah nyamperin loh ketika ada makanan. Nah, kalau si pemilik warna cantik ini adalah angelfish air asin. Karena ada juga loh angelfish air tawar. Tapi untuk warna, sobat dari laut lah juaranya. Angelfish atau manfish masuk dalam grup famili Pomacanthidae. Mereka banyak juga ditemukan di daerah karang pada perairan laut dangkal. Sobat Otan ini dapat bertransformasi warna saat mereka tumbuh dewasa. Ia juga bersifat agresif dan pemakan segala teman. Jadi, angelfish nggak segan untuk bersaing mendapatkan makanan bersama ikan lainnya. Nah, kalau ikan penurut ini adalah longfin batfish teman. Ia juga termasuk hewan omnivora pemakan segala. Ikan ini memiliki temperamen yang cukup aman bagi ikan-ikan lainnya. Pantas saja ia mudah berbaur dengan kawanan ikan lain di sini. Sifatnya yang bersahabat membuat kita bisa berinteraksi lebih lama dengan mereka. Sob, gantian dong. Otan kan mau juga rotinya. Boleh kan? Boleh ya Kak Cindy? Ayo, kalian tahu nggak ini apa? Yaps, 100 buat yang menjawab anemon laut. Kalau ini bukanlah tumbuhan, melainkan hewan laut loh.
Di alam, mereka memiliki fungsi untuk mengisi kawanan terumbu karang yang sudah mati. Selain itu, anemon juga menjadi tempat bagi perlindungan ikan-ikan kecil. Cakep! Sob, kamu kok sendirian aja sih? Kenapa tidak bergabung dengan ikan-ikan lainnya? Teman, Sobat Totan ini adalah pufferfish alias ikan buntal. Ia tergolong hewan berenang lambat. Maka dari itulah ia kalah bersaing dengan ikan lainnya yang agresif. Tapi alasan lain ikan buntal tidak ikut bergabung adalah karena dia bukan pemakan segala, alias hanya makan daging.